Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah report dari pembangunan akses jalan di lorong Tidinanti RT19 RW 07. Nah, kali ini kita akan coba mengukur jalan yang sudah berhasil direnovasi ya, dalam bentuk jalan setapak beton ya. Nah, kita akan ukur bersama ya. Nah, ini posisi yang ada di dekat rumah saudara Andi Gunawan ya. Nah, ini nanti kita ukur ya, kita coba ukur berapa panjangnya ya. Kalau lebar ini 1 meter ya. Oke. Nah, dia nanti dari rumah ini lanjut ke rumah saudara Ahmad Sukri ya, ke sana ya, kita ukur juga nanti ya. Adapun ini ya, jalan yang dari posisi rumah saudara Ahmad Sukri dan saudara Bani itu ketika diukur tadi ukurannya itu 15,3 meter ya untuk garis lurusnya. Nanti kita coba hitung juga di bagian muka pintu ya. Kita hitung juga, bakal kita tambahkan karena di sini ada kesini ya. Ya, untuk muka pintu rumah. Kita coba hitung ya. Kita sudah ambil ya ukuran. Nah, ini kita akan coba lanjut mengukur garis lurus ya, akses jalan yang melewatin samping rumah saudara Bani ya, sampai ke depan rumahnya saudari Rita, saudara Andi, saudara Iwan, dan saudara Fauzi, dan juga saudara Ali ya, Bapak Ali. Jalanan ini ya, jembatan kayu ini sangat strategis dan sangat vital sekali ya untuk kebutuhan warga RT19, karena di sini tempat lalu lintas motor ya. Jadi warga itu biasanya lewat dari sini dalam posisi naik motor, kadang boncengan dengan anak ya. Kasihan kalau pas lagi licin, hujan seperti ini ya, jalanan licin, takutnya ya bannya tergelincir ya. Nah, jadi sangat diharapkan sekali dukungan dari seluruh pihak, khususnya Bapak Firmansyah Hadi selaku anggota DPRD Kota Palembang ya, untuk mewujudkan harapan warga, yaitu untuk membangun akses jalan yang layak ya, yang berbentuk beton ya. Nah, ini posisinya bertiang ya, karena takutnya kalau pasang ini banjir ya. Jadi kita sengaja untuk bertiang, coran bertiang ya. Nih. Panjangnya tadi totalnya 20 meter. Ya. 20 meter, hanya saja 15 meternya yang di sini ya. Itu kalau bisa ya, panjangnya 15 meter, lebar 1 meter, tetapi pas di bagian motor biasanya parkir, kalau bisa harapan terbesar kami itu lebarnya dibuat 2 meter seperti yang posisi yang saat ini ya. Posisi yang saat ini panjangnya 5 meter dan lebarnya 2 meter. Terima kasih ya seluruh bantuan pihak-pihak ya. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan Bapak Ibu ya. Wabil khusus untuk Bapak Firmansyah Hadi. Jadi ini alhamdulillah ya, jalan yang sudah dibangun ya berkat bantuan dan dukungan seluruh pihak ya, khususnya DPRD Kota Palembang dan wabil khusus Bapak Firmansyah Hadi ya, yang sudah merealisasikan aspirasi warga ya untuk akan kebutuhan akses jalan. Nah, oke ya, ini posisinya jalanan yang sudah selesai dibangun ya. Beberapa bulan yang lewat itu alhamdulillah tim yang perwakilan dari anggota DPRD Kota Palembang ya, yang diinstruksikan oleh Bapak Firmansyah Hadi ya, itu terrealisasi ya, harapan warga untuk membuat akses jalan ya. Jadi warga sudah bisa lalu lalang ya, baik dengan jalan kaki,
ya maupun dengan kendaraan bermotor. Hanya saja di bagian samping rumah dari saudara Ujang ya, itu ada sisa jembatan kayu yang belum bisa dilanjutkan kemarin pembangunannya. Di tahun ini untuk realisasinya insya Allah ya, kita akan coba ukur juga berapa panjang dan lebar ya untuk kebutuhan pembangunan jalan. Ini panjangnya itu tadi pas kita ukur itu dari yang sambungannya ya, itu 10,5 meter kalau sampai ke sini ya. Jadi dari sana ya sampai ke sini ini 10,5 meter. Iya. Jadi ini posisi persis dari pintunya rumah Wa'ani ya, samping nyambung ke sambungan jembatan ini panjang 10 meter. Ya, panjang 10 meter. Nanti pas sambungan ke muka pintunya rumah URC ini 2 meter. Ya, panjangnya kita ukur tadi 2 meter. Oke. Nah, ini akses jalan di posisi di depan rumah Ibu Farida, Ibu Isa ya. Sudah bagus ya. Nah, seperti ini. Ini di cekungannya nanti di sini ya lekukannya. Nah, sudah bagus juga ya. Meskipun posisi hujan juga masih bisa dilalui akses jalannya ya. Nah, ini dibelokkan seperti ini. Nah, nanti kita bakal lihat ya. Kemarin pas pembangunan di awal itu memang belum sempat sampai ke depan ya, ke pintu gerbang kita ya. Nah, dia sampai di sini. Proses pengecoran, baik pengecoran maupun semen ya, corannya lah, coran timbunnya sampai sini ya, belum sampai ke depan. Nah, itu depannya kita coba ukur ya berapa panjangnya. Kalau lebar, ini lebarnya sekitar 1 meteran lah ya. Kita tinggal coba panjangnya ya, untuk biar bisa ditimbun lagi ya, untuk sama ketinggiannya ya. Nah, ini posisi akses jalan masuk ke lorong Tidi nanti ya. Oke ya, ke lorong Tidi nanti ya. Ini masih belum merata ya corannya, karena memang pas pembangunan kemarin memang baru sampai setengah ya. Insya Allah akan dilanjutkan lagi ya. Ini posisinya kalau hujan sedikit tergenang air ya posisinya ya. Nah, ini kondisi aktivitas warga ya yang melintasi jalanan ini ya. Nah, ini memang cukup cuma untuk satu kendaraan lewat ya. Kalau ke jalan kaki untuk berseberangan 2 orang, kalau kendaraan bermotor cukup 1 orang cuma ya. Nah, oke, ini untuk sambungan cok gantung ya. Posisi ini di sebelah rumahnya saudara Fauzi dan Ibu Ija ya. Nah, ini posisinya masih berbentuk kayu. Nah, rencananya ini akan pembangunan akses jalan bentuk cok gantung ya. Kita coba ukur panjang dan lebarnya ya. Oke. Ini posisi akses jalan yang ke rumah di bagian belakang ya, di belakang rumah Bapak Ali, depan rumah almarhum Mbak Yai ya. Ini tadi panjangnya 12 meter. Nah, ini posisi jalan yang di belakang rumah almarhum Mang Anang ya, itu 20 meter. Seperti ini ya. Lewatlah. Nah, untuk belokan seperti ini itu kita tambahkan 3 meteran ya, untuk nyambung ke rumah Wak Tati ya. Nah, ini kondisi jalannya kayu ya. Kalau lagi hujan ini sangat licin ya. Ini saya juga berhati-hati ya untuk syuting ya. Ini rumah saudara Item ya. Kita tambahkan juga 2 meter ini. Ini kondisi tampak belakang ya, di belakang rumah pas jalan masuk di rumahnya saudara Paroji tadi. Ini kondisi jalannya kayu ya. Nah, ini kita sudah ukur tadi. Kita sudah panjangnya ya 12 meteran. Ini. Yang ini tadi 12 meter juga. Ya. 12 meter.
Yang ini tadi 5 meter ya, arah rumah Bapak Umar ya. Nah ini 5 meter. Nah ini posisi jalanan yang sudah dibangun ya, tapi kalau banjir ini pasti tergenang ya, karena ketinggiannya kurang ya Kak Fauji ya. Nah ini kita coba ukur ya. Nah bisa dilihat sendiri ya, dia agak melandai ya jalanan ini. Jadi kalau posisi banjir ini memang tergenang, motor nggak bisa lewat juga ini. (13 meter ya. Ya. Jadi panjangnya ini 13 meter, lebar 1 meter ya. Kita berharap semoga nanti pas proses pembangunan selanjutnya ini untuk memasukkan agenda ini ya, untuk meninggikannya biar sama rata dengan jalan yang sudah dibangun ya, di bagian depan rumah Yuk Susi dengan depan rumah Kak Paroji yang di situ ya. Biar kita mudah ya untuk akses jalan, pas banjir pun motor bisa lewat ya. Oke.